Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 22 Agustus 2021, Minggu biasa ke-21. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 18b. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai dengan 32. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama melukiskan bangsa Israel yang telah merasakan cinta Allah dalam rupa pembebasan dari perbudakan di Mesir, juga tak melihat alasan untuk meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah lain. Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sedangkan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus menggambarkan kasih setia Kristus kepada umatnya sebagai model dan inspirasi bagi kasih sepasang suami istri. Seperti jemaat menghormati Kristus, demikian istri harus menghormati suaminya. Sebaliknya, seperti Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan hidupnya, demikian suami harus mengasihi istrinya. Bila hal-hal seperti ini senantiasa terpelihara dengan baik dalam kehidupan keluarga, khususnya suami istri, tentu saja tidak akan ada lagi alasan untuk menyembunyikan kekasih yang lain yang bukan suaminya atau istrinya. Ketidaksetiaan dan perselingkuhan bisa terjadi bila orang menyembah Allah lain, yakni pada kenikmatan pribadi. Saudara-saudari terkasih, orang yang mengikuti Kristus hanya demi memperoleh kemudahan dan pemenuhan kepentingan pribadi, sewaktu-waktu dengan mudah akan meninggalkannya, khususnya ketika merasa dikecewakan. Sebaliknya, orang yang mengikuti Kristus karena mencintai Dia dan menemukan dalam Dia suatu kebenaran yang tak tergantikan, bukan hanya tak akan meninggalkan, melainkan bahkan sanggup berkorban untuk membelanya. Petrus telah mengenali Yesus dan menemukan kebenaran dalam Dia. Baginya, sabda Yesus adalah sabda kehidupan kekal. Juga ketika sabdanya kadang terdengar keras atau mengusik nurani. Perkataan lembut dan nikmat didengar belum tentu mengandung kebenaran. Petrus mencintai Yesus dan sama sekali tak melihat ada alasan untuk meninggalkannya. Saudara-saudari terkasih, banyak orang datang untuk mengikuti Yesus. Mereka tertarik dengan apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka terkesima ketika mendengar dan menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengubah air menjadi anggur, memperbanyak roti, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan angin sakal ketika berada di danau Genesaret, menyuruh menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, dan banyak ikan yang dihasilkan. Banyak orang terpesona dengan hal itu, dan ternyata mereka hanya merasa kagum dengan hal-hal yang menyegarkan mata dan hati mereka. Ketika Yesus menghadapkan mereka terhadap sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, pemberian diri,
dan penderitaan, mereka tidak sanggup dan mulai mengundurkan diri. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa tak ada paksaan apapun berkaitan dengan dirinya. Yesus sepertinya memahami dan memaklumi seandainya para murid itu pergi meninggalkannya. Sudah pasti ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang mulai meninggalkannya, hatinya kecewa dan sedih. Melalui jawaban Petrus, ia tentunya merasa terhibur dan dikuatkan karena ternyata murid-muridnya yang dikasihinya tetap mau menjadi pengikutnya. Petrus dalam imannya menjawab hal ini semua. Ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan Penyelamat. Ia tahu bahwa ajaran Yesus berat dan keras, tetapi menyelamatkan. Jawaban Petrus ini mewakili juga jawaban kita. Sekiranya Tuhan bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang sama, karena kita semua percaya dan mencintai Dia secara total. Kita bersedia untuk berkorban, memberi diri, bahkan menderita karena Yesus. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.